Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih membuat animasi roda yang berputar. Ya. Bagaimana rekan-rekan saksikan ya. Nah, ini caranya sangat mudah. Insya Allah rekan-rekan bisa mengikuti membuat animasi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama ya, bagaimana caranya membuat animasi roda berputar. Oke, langkah pertama kita akan membuat sebuah roda ya, dimana kita hapus terlebih dahulu bukusnya tadi. Lalu kita buat roda dari silinder saja ya, seperti ini. Lalu kita masuk ke edit mode, kita scale di sumbu Z sekitar 0,5 setengahnya ya, masih kurang lagi scale sumbu Z 0,5. Nah, cukup segini. Yang berikutnya kita rotate sumbu Y saja 90 derajat. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Lalu kita bevel yang pinggirannya ini ya, Ctrl B seperti ini saja. Yang berikutnya yang tengah, sumbu tengahnya ini kita belah jadi dua seperti ini dan kita pilih yang surface ini ya, lalu kita pilih triangle ini buat polanya ya rekan-rekan, buat polanya seperti ini saja. Lalu ini juga kita sama, klik kanan triangle face ya, klik kanan triangle face, lalu kita di sini fix. Oke, sudah terbentuk polanya ya rekan-rekan ya. Lalu di sini kita pilih yang ini saja, seperti ini modelnya ya. Lalu kita select similarnya length ya, seperti itu. Lalu kita Ctrl B label ya, seperti ini. Lalu kita extrude ALTE, extrude face along normal. Ini ada yang nyambung ya polanya. Bentar, kita atur lagi, undo dulu. Nah, ini kita rubah, klik kanan triangle face, ini fix alter ya, seperti ini triangle face fix ya, seperti ini rekan-rekan ya. Ada kesalahan ya, select similar ulang, Ctrl B ya, cukup seperti ini. Lalu extrude ALTE ya, cukup segini ya. Sudah jadi, tinggal samping sini dan sini kita perlu insertin saja untuk membentuk sebuah roda ya. Apa ini kurang besar, ini seperti ini. Oke, kalau ikut lagi, nah di sini extrude-nya ke dalam ya, LTE extrude ke dalam, lalu insert lagi LTE depan, lalu kita scale saja ya. Yang berikutnya ini saya extrude LTE extrude ya, terlalu lebar.
ini saja. Tinggal kita kasih apa ya, material ya. Ini kita akan buat materialnya ya, misalkan hitam ya, kita pilih warna hitam ya. Ini secara keseluruhan aja, assign, kita lihat di materialnya ya, sudah seperti itu. Yang di samping sini kita buat apa, aluminium ya, warna aluminium. Seperti ini, tambahkan lagi aluminium. Aluminium berarti kita metaliknya tambahkan ya, seperti ini ya. Roda sudah terbentuk rekan-rekan ya. Ini tinggal rekan-rekan explore lagi seperti apa kesukaannya. Langkah berikutnya kita lari di object mode ya. Sekarang kita akan beri nama yang silinder ini, namanya roda ya. Sudah terlihat di sini ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah kubus yang sebagai pengaturnya ya, atau sebagai acuan dari roda ini kalau berputar ya, seperti apa nantinya ya. Jadi kita membuat acuan di bentuk kubus saja ya. Cube A, cube ya. Di sini kita atur saja untuk visibility-nya tidak akan terrender ya, ini karena sebagai acuan. Viewport display-nya di sini, display S-nya adalah wire ya, seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit lebar ya, kita coba atur supaya pas atau sesuai dengan roda ya, ukuran roda. Tekan di edit mode ya, scale di sumbu Z ya. Oke, lalu jam 3 scale sumbu Y. Berikutnya scale di sumbu X saja. Ini kita rubah ke select box ya. Oke, fungsi si kubus ini adalah sebagai drivernya. Jadi kalau kubus ini kita gerakkan, maka si roda ini juga akan ikut bergerak. Misalkan kita cek mode seperti ini ya. Jadi kalau kita gerakkan si kubus ini, grab di sumbu X atau Y ya, ini kan belum ikut karena belum di parent atau belum digabungkan. Caranya adalah kita klik si objek ini, shift, lalu yang terakhir adalah si objek si kubus ini ya. Ini shift objek kubus ini, lalu Ctrl P, pilih objek ya. Nah, kalau kita gerakkan grab Y ya, sudah ikut bergerak, cuma belum berputar ya rekan-rekan. Baik, kita akan pindahkan objek kubus ini ke atas ya. Kita aktifkan snapnya, aktifkan absolute grid snap. Kita grab di sumbu Z dulu. Oke,
Oke, patokannya ini kan belum sampai ke sini ya, ke tengah. Coba kita lihat objek si kubusnya ini. Misalkan, oke, kita akan tempelkan objek si kubus ini ke lantai sini ya. Caranya kita select dulu objeknya ini, kita pilih yang sini ya. Originnya saya akan pindahkan ke lantai dasar ya. Shift S, kita pilih yang cursor to selected. Maka kursornya ini sudah berpindah ke sini. Nah, berikutnya kita keluar di edit mode, lalu klik kanan, set originnya kita pilih yang set origin, kita pilih yang origin to 3D cursor, maka akan nempel di bawah sini. Nah, berikutnya kita tinggal grab di sumbu Z. Nah, maka ya sudah pas sejajar ya. Kursornya kita pindahkan shift S kursor to origin saja di sini tengah-tengah pas ya. Baik, kalau kita geser grab Y ini bukan grab Y, harusnya ini kan rodanya berputar ya rekan-rekan ya. Seperti ini grab Y, inginnya kita adalah rodanya ikut berputar. Nah, caranya mudah, kita tinggal pilih si roda sini ya. Lalu kita lari di object constraint, lalu kita pilih yang transformation ya. Sudah muncul di sini, ini saya tutup ya kan. Nah, di sini kita akan disuguhi ya tampilannya seperti ini, transformation ya, object constraint transformation. Targetnya ini mengacu kemana ya, karena tadi kita pilih yang objek ini, group ini, dan di sini ada vertex groups, ini tidak perlu ya. Nanti kalau untuk yang lebih detailnya, kalau kita pilih vertex groups, hanya yang berubah yang kalau kita select vertexnya saja nantinya. Nah, kalau extrapolate nanti kita akan jelaskan. Kalau di sini kita butuh checklist, jadi mana kalau kita uncheck seperti ini, nanti kalau kita geser kubus ini, grab Y ke sini, dia akan bergerak, tetapi kalau melewati batas merah ini, dia akan diam. Maka kita perlu extrapolate ya. Gimana kalau kita geser sini dan sini, dia akan berputar. Ya. Target dan ownernya tidak usah. Yang kita fokuskan di map from ya dan map to. Nah, map from ini adalah pergerakan dari si kubus, si kotak ini ya, si kotak ini dari mana nih sumbernya. Kalau si kubus ini berarti kan lokasi kan. Kalau lokasi si kubus ini bergerak, maka akan berubah di rotasi dari si objek ini. Itu cara pembacaannya ya. Baik, kita locationnya pergerakan sementara ini contohnya di sumbu Y ya, sumbu Y berarti yang ini, minimumnya 0, maksimumnya misalkan kita isi 5 dulu ya, 5. Maka map tool-nya di sini akan berpengaruh ke rotation ya, rotation. Nah, di sini rekan-rekan bisa membaca ya, exhaust axis, exhaust axis, dan ini source axis constraint object x axis ya, yang digunakan adalah sumbu X ya. Nah, di sini Y source axis sumbu Y ya, yang digunakan sumbu Y, dan Z source axis sumbu Z.
Nah, di sini mungkin rekan-rekan agak bingung ya. Nah, caranya adalah kita coba. Nah, di sini X source axis, jadi sumbu X dari pergerakan si target ini ya berpengaruh di sumbu X. Coba kita maksimalkan 360. Ya, contoh di sini ke sumbu Y, dia tidak bergerak ya. Berarti kita nolkan dulu. Y source axis ya. Coba ini kita pilih 360. Kita gerakan grab Y. Nah, dia sudah mulai berputar, tetapi putarannya ini dia di sumbu apa nih rekan-rekan? Sumbu Y ya. Oke. Coba ini kita rubah ke X. Seperti apa? Grab Y. Oh, tidak. Ya, tidak ada pergerakan. Berarti ini Y sama Y menolkan. Berarti ini kita coba rubah ke Y. Nah, apa? Jadi sudah ketemu ya rekan-rekan? Sumbunya ini tadi ya. Kalau kita baca untuk lokasi pergerakan dari si target kubus ini ya di sumbu Y maksimum 5 meter, tetapi kalau kita tadi sudah kita ekstrapolat mau sejauh manapun maka akan berpengaruh ya. Kembali lagi, map from dari si kubus ini location ya, jadi pergerakan lokasi dari si kubus yang dimana di sumbu Y ini maksimumnya 5 meter, maka akan berpengaruh map to nya rotation dari si objek ini yang dimana X source axisnya, jadi sumbu X yang sebagai poros ini yang dipengaruhi dari sumbu Y yang seperti itu rekan-rekan ya. Tapi ya ini pahamkan dulu ya, yang dimana tadi kita sudah rubah di sini X source axis, jadi sumbu porosnya itu di sumbu X, yang dimana sumber apa namanya ini ya, sumber apa referensinya adalah dari sumbu Y ya. Jadi kalau tadi kubusnya ini kan di Y, maka poros X ini akan berpengaruh seperti tadi ya, Y akan berpengaruh. Cuma ini pergerakannya ini terbalik rekan-rekan. Caranya mudah, tinggal kita kasih minus di depan, maka kalau kita gerakkan sudah ada gerak sesuai dengan apa yang realnya sebagaimana di kehidupan kita ya. Kita lihat ya, grab di sumbu Y. Nah, ini rekan-rekan bisa perhatikan pergerakan si roda ini seperti tidak pas ya, tidak sesuai dengan apa ini, menggelinding ya, apa perputaran dari si objek roda ini di lantai ya, kayak licin gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya presisi? Maka kita perlu adanya keliling dari sebuah lingkaran ini. Nah, di sini rekan-rekan kita lihat di dimensionnya ini ada 0,5 sumbu X, berarti yang ini, yang tebalnya ini. Sumbu Y berarti sini ke sini, sumbu Z sini ke sini. Berarti yang diameternya adalah Y dan Z ini adalah diameternya ya. Kita copy dulu, Ctrl C ya, kita copy. Lalu kita buka website. Nah, di sini saya gunakan website salah satu perhitungan kalkulator online ya, dimana di sini untuk mencari keliling ini ada rumusnya ya, 2πr ya. Nah, di sini tinggal masukkan saja nilainya. R ini adalah jari-jarinya, D adalah diameter. Tadi kita kan pilih yang diameternya ya, jadi kita tinggal
Ctrl V, kita M-nya ini hilangin saja ya. Lalu kita hitung. Mana nih? Oh, jadi dimasukkan nilai yang sini ya. Jadi 1,02 ya. Oke. Maka kelilingnya di sini adalah 641. Kita copy saja. Dan kita masukkan di sini rekan-rekan. Map tool-nya. Di map tool ini kita yang maksimum. Ctrl V. Titik 41. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, Y. Nah, maka presisi rekan-rekan pergerakannya ya. Nah, seperti itu. Ya, demikianlah cara membuat animasi roda berputar ya. Insya Allah rekan-rekan bisa ya, tinggal sering praktekkan saja. Langkah selanjutnya kita akan membuat roda ini berputar tetapi di medan yang tidak rata. Jadi dia mengikuti dari alur si surface-nya atau datarannya ya. Baik, kita tambahkan mesh ya. Kalau kita scale ya seperti ini. Lalu kita tab kanan subdivide ya. Number of cut-nya kita kasih 50 kurang ya 100. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih add modifier sini kali ya. Kita pilih yang displacement. Di sini tekstur, tapi teksturnya di sini adalah load ya. Oke, setelahnya kita kurangin. Seperti ini. Kita kasih warna apa ya kan? Coklat ya. Coklat. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau tadi pergerakannya ya datar, sekarang kita sudah kasih surface. Nah, caranya seperti apa? Kita klik kubusnya ini ya, constraint tadi ya. Constraint di sini targetnya kita pilih target plane. Kita pilih project. Oke. Sekarang kita gerakkan. Nah, ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi demikian rekan-rekan membuat animasi dari objek silinder atau sebuah roda, dan di sini rekan-rekan bisa melihat pergerakannya. Si roda ini mengikuti alur atau permukaan sebuah daratan ya. Jadi naik turun naik turun naik turun. Nah,
Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.